istilahnya apa namanya, mau tidak mau sebenarnya dia menuhankan setan atau nafsu yang ada dalam hati dan pikirannya. Nah di titik itulah Dajjal seneng-seneng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin mau bertanya, tapi sebelumnya saya cerita dulu ya Pak Ustadz. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu itu saya bertemu sama seorang teman saya yang memang sudah sama-sama pensiun ini Pak Ustadz. Kemudian beliau bercerita kepada saya, setelah pensiun itu rupanya dia membuka satu usaha lah gitu, ada jualan lah gitu ya, jualan. Dia cerita awalnya itu kan sepi terus di tempat jualannya itu Pak Ustadz. Ini diceritain temen ya, cerita sepi terus gimana ya, daripada ini kok modal juga sudah mulai menipis gitu. Ini teman yang bercerita ya, teman bercerita. Akhirnya adalah dia ketemu sama seseorang yang memberitahu bahwa tuh kesana tuh, nah, kan gitu, ada tuh yang bisa bikin nanti usahamu tuh berhasil gitu, cerita temen. Kemudian saya tanya, terus lu gimana bro? Ya aku kesana lah. Oke, oh dia kesana ternyata Pak Ustadz. Teman ini sana ketemu sama yang dituakan itu dia sampaikan maksudnya. Kemudian nah udah gampang gitu. Nih dikasihlah dia ada barang-barang seperti itu yang disuruh bawa. Ini taruh di, itu yang disampaikan teman saya itu, nanti yang benda ini taruh di laci tempat uangmu. itu kan jelas itu diceritain. Oh gitu bro, saya tanya. Iya lah, terus gimana? Saya kan penasaran ya Pak, saya penasaran juga nih. Akhirnya itu cepat sekali ya, cepat sekali usaha itu Pak Ustadz. Dalam beberapa hari aja itu sudah wah luar biasa, orang yang datang ke warungnya dia itu juga banyak, dan penghasilannya dia itu juga jutaan gitu Pak Ustadz. Sehari itu bisa sampai sekian juta lah gitu. Sampai dalam waktu kurang lebih itu dia cerita 5-6 bulan lah itu Pak Ustadz, 5-6 bulan. Saya tanya dong, wah hebat kamu, udah banyak duit, bisa apa, mau macam-macam, udah sampai bisa beli rumah macam-macam kan gitu Pak Ustadz. Tapi di bulan yang kelima atau keenam dia cerita, itu langsung drop. Warungnya sepi katanya Pak Ustadz. Wah, terus saya tanya, bagaimana itu? Wah, terus dia ke tempat lagi Pak Ustadz. Jadi ini sempat sepi nih Ci. Oh, dia ke sana lagi. Udah itu ngomong, tenang, nih saya tambah. Apa tuh? Saya tanya kan itu, katanya buntel lagi buntel. Benda-benda macam-macam lah itu yang dia suruh harus disiram di depan tempat usahanya, harus yang ditambah ini. Terus tidak beberapa lama mulai rame lagi gitu Pak Ustadz. Bah, saya mikir ya, ini permainan apa ini teman? Nah teman saya senang aja Pak Ustadz, karena kan memang ya dia memang perlu duitnya itu kan buat usaha untuk menghidupi lah. Nah, ini hal yang seperti ini itu bagaimana di dalam Islam itu ya Pak Ustadz sebenarnya itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau saya nggak salah, saya nggak suudzon, tapi kalau saya nggak salah, dia melakukan ritual melalui, nah itu adalah pesugihan. Jadi pesugihan atau penglarisan seperti itu, yang saya nggak ngerti nama yang lain itu apa, kurang lebih itu seperti itulah. Biasa kan pesugihan tuh ke gunung Ustaz. Lah, kan sekarang
Beli aja sudah online. Nah, Luar biasa loh itu. Juga online juga kan bisa. Kan gitu sekarang itu. Jadi itu ya bisa aja dari rumah nanti ini saya bantu dari rumah seperti itu. Jadi insya Allah itu namanya pesugihan. Biasanya kalau dia bisa hari ini besok udah langsung laris, sudah nggak nunggu beberapa minggu. Besok itu biasanya langsung laris. Nah, hal seperti itu bagaimana gitu? Apa hubungannya dengan Allah itu maha memberi rizki, atau Allah yang maha mengatur rizki, mengatur harta, kan gitu ya. Hati-hati yang seperti itu, jangan digabungkan bahwa itu adalah dari Allah, tapi itu dari makhluk dengan cara-cara yang syirik yang dilakukan oleh temanmu tadi sebenarnya. Jadi walaupun dia tidak melakukan sesuatu, tetapi maksudnya tidak melakukan ritual sesuatu, tetapi dia lewat itulah yang dimunculkan oleh tersebut melalui perantaranya, yaitu entah itu siluman, entah siluman itu ditunggangi oleh Dajjal, sehingga siluman itu dengan Dajjalnya itu mamanya narik pelanggan lah istilahnya. Narik pelanggan sehingga menjadikan pelanggan itu senang di situ istilahnya. Wallahu a'lam apa yang dikerjain mereka nggak ngerti saya. Tetapi dengan cerita tadi insya Allah seperti itu. Nah, itu berarti yang memberi uang itu bukan Allah, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Mengizinkan itu terjadi. Jadi jangan cerita bahwa loh ini kan tetap dari Allah karena Allah maha memberi rizki. Loh, jangan digabung nih yang begitu. Karena ini sudah keliru ini gitu, dari awal itu sudah syirik sejak awal. Jadi kalau syirik enggak seperti itu gitu loh. Jadi begitulah yang harus dimengerti. Tapi karena temenmu itu memang menyukai yang seperti itu dan dia butuh uang, ya dianggap itu enggak syirik karena diajar kan gitu. Karena dia juga untung kan gitu. Jangan sampai dia merugi. Jadi dia dibilangin pun kadang-kadang nggak mau tahu kan gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya perannya jin yang punya diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala itu mamanya bisa menarik orang. Sebenarnya jinnya itu ya di jalan-jalan aja biasa. Oh gitu ya. Cuma karena memang itu ada yang baca, karena memang orang pinternya itu membaca mantra yang tujuannya itu untuk menjadikan orang tersebut laris. Ini niatnya itu untuk menjadikan laris. Inilah terbaca oleh para dajjal, sehingga dajjal ini menggerakkan siluman-siluman atau jin-jin yang punya kelebihan-kelebihan itu menjadi anak buahnya. Anak buah si dajjal ini. Si anak buahnya dajjal untuk menjadikan terlaksananya keinginan temenmu. Karena niatnya temenmu kan uang yang penting. Iya. Yang penting uang dan banyak kan gitu. Iya. Nah itulah, walaupun dia sholat, iya karena sholatnya dia hanya sholat aja. Tapi dia lebih tidak nyaman kalau dia nggak megang uang. Lah di titik itulah dia mulai menuhankan jin tadi. Akhirnya istilahnya mau tidak mau sebenarnya dia menuhankan setan atau nafsu yang ada dalam hati dan pikirannya. Nah di titik itulah dajjal seneng-seneng aja. Kan berarti dajjal nggak usah bayar kalau dajjal itu. Gratis ya. Gratis ya. Yang penting kamu belok aja dari ajaran Islam kan gitu. Belok dari syariat Islam sebenarnya. Jadi itulah yang bisa dikatakan pengasihan atau penglaris atau apapun bentuknya yang dilakukan oleh temanmu tahu apa tidak peduli, tapi dia sudah melakukan kesyirikan. Nah di titik itulah hartanya juga itu haram, tidak boleh sebenarnya yang seperti itu. Karena diawali dengan cara-caranya mencari itu dengan kesirikan. Kesirikan itu. Jadi intinya bahwa jangan lakukan hal tersebut, walaupun itu menjanjikan kan gitu. Itu kan menjanjikan gitu. Kamu bisa tergelitik. Iya. Bukan tergelitik, tergelincir. Kalau memang sehari bisa 10 juta, 15 juta, atau 20 juta, wah ini kan keren itu jadinya.
Nah, kalau uang itu misalnya nih Pak Ustadz, dia kan laris karena itu ya melakukan itu. Dari uang itu dia pergi umroh gitu misalnya Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Ya nggak boleh pergi umroh, haji, melakukan ibadah, sedekah dan sebagainya itu yang dipergunakan harus harta yang halal. Kalau orang yang memakan di tempat orang yang berjualan karena pesugihan itu nggak ada dampaknya, Ustaz? Nggak ada, sama seperti haji makan di situ kelihatannya jualan ayam, sapi, ada babi tengah, haji makan di situ, nggak ada tulisan babi, aja karena nggak tahu kan gitu. Berarti nggak masalah yang belanja ya? Nggak ada masalah, nggak tahu sih ya. Tetapi kalau imannya orang itu kuat, nggak nyaman kok biasanya makan di situ. Biasanya nggak nyaman aja. Kok aneh ya rasanya? Atau memang makhluk itu tidak bisa mempengaruhi. Jadi umpamanya nih. Mamanya temenmu nih ya, jualan makanan, warung lah ya. Tapi dari jualan ini kemudian nambah di sebelahnya membesar istilahnya. Nah, itu kalau memang dia jualan makanan bisa saja ya, itu nanti dibantu sama orang pinter itu banyak pocong di situ, bisa aja. Tapi saya nggak tahu loh ya nih ya. Kenapa pocong itu nanti bisa mengeluarkan liurnya ke makanan-makanan. Waduh, terus makanan itu dimakan Haji J itu gimana? Itu mengaruh nggak? Kan nggak lihat. Anggap aja liurnya burung apa namanya? Walet gitu. Tapi kalau yang nggak lihat ya nggak ada masalah. Tetapi kalau yang tidak lihat itu imannya kuat, biasanya terasa nggak. Oh nggak enak ya saya mau masuk ini warung ini itu gitu. Terasa kok. Walaupun nggak lihat ya, nggak nyaman saya. Kalaupun mamanya di sana makan itu memang terasa. Walaupun imannya kuat dia ngerasa ini makanan memang enak. Memang rasanya enak. Jadi nggak perlu nggak perlu pakai pengasihan atau penglaris pun barangkali ya. Tapi kalau memang dia sendiri dijatuhkan oleh teman-temannya sama-sama warung itu, Allahu a'lam ya, nggak ngerti ya, karena memang bisa perang dagang. Pocong-pocong yang berdiri di depan warungnya itu untuk menghalangi orang itu kelihatan warung itu tutup, umpamanya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi hal tersebut jangan dilakukan ya. Bilang aja nanti sama temenmu. Kalau temenmu tanya, umpamanya. Nggak berani lu. Nah, makanya saya bilang kalau temenmu tanya, kan gitu. Kalau nggak tanya ya sudahlah. Nanti siapa tahu kasian kamu juga ya Pak Ustadz ya kalau gitu. Iya, karena memang harta atau dunia itu kan menipu sebenarnya. Jadi dia hanya ingin uang, jadi dia tidak ingin iman. Dia iman itu dianggap nomor jalur kiri istilahnya. Padahal iman itu nomor satu sebenarnya. Nah, karena dia nggak kuat digoda dengan dunia itu ya dia masuk ke ranah itu sehingga nanti salah. Jadi ya nggak bisa disalahkan. Ya memang kasihan tapi ya gimana lagi, dia senang kan gitu ya. Ini teman saya kan sholatnya juga rajin ya, kelihatan ya Pak Ustadz ya. Tapi dia bisa sampai tergelincir gitu tuh, apa yang salah di dirinya itu Pak Ustadz? Imannya memang tipis. Jadi sholat itu bukan sholat itu yang menguatkan iman itu ya Pak Ustadz ya? Maksudnya itu kan gini ya, sholat itu sebenarnya kebutuhan. Cuma orang itu tidak paham juga bahwa sholat ini kalau dilakukan dengan khusyuk. Karena Allah ya, ini akan Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Antara lain mencegah dia terhadap perbuatan-perbuatan yang syirik itu, Pak. Insya Allah salah satunya. Tetapi kalau dia sholat, tapi hubud dunianya itu kuat sekali, ya nggak bisa itu untuk bentengnya nggak bisa. Bentengnya ya nggak kuat, wong dia sholat itu hanya cuma sholat. Kan gitu, dia berpikir yang seperti itu juga ikhtiar kan repot semuanya kan gitu. Jadi jangan lakukan yang seperti itu gitu loh. Dan karena sholatnya itu juga banyak orang-orang atau pendakwah itu kalau kamu mau kaya sholat baca ini. Nah akhirnya kan dia ngikutin lah, Ustadz itu kan Ustadz terkenal. Dia malah nyuruh sholat tahajud, bacaannya surat ini ayat sekian sampai sekian dibaca terus menerus. Kan itu memang hubungannya dengan harta, dengan rizki lah, bukan harta ya, dengan rizki.
Lah, maksudnya apa? Ayat itu kan petunjuk untuk kita untuk mendatangkan Allah memberikan rizki kepada kita, atau rizki yang tidak disangka-sangka itu orangnya harus takwa. Bukan ayat itu dibaca terus-menerus. Orangnya harus takwa. Takwa itu apa? Kuatkan hati ini karena Allah, itu salah satu ketakwaan. Sholat itu karena Allah Ta'ala, jangan untuk dunia. Ya kan begitu harusnya. Nah, hal tersebut harus difahami, jangan dilakukan. Kita ya belajar, jangan bagi saudara-saudara kita yang beriman, yang ingin besok itu tetap tujuannya hidup itu adalah surga, lepaskan hal tersebut karena Allah. Berubah, tinggalkan syirik, kembali ke jalan Allah. Kalau enggak, nanti akan benar-benar di neraka selama-lamanya. Jadi begitulah ya. Kasihan saudara saya itu, ya, Pak Ustadz. jadi jangan melakukan penglaris, pengasihan, menarik rezeki dari titik-titik itu. Nggak perlu seperti itu. Oh, itu yang nyata ya Pak Ustadz ya, dia jualan buka usaha. Itu ada juga dulu teman di tempat kerja, itu dia pakai sesuatu biar bos mau deket dia, itu juga sama. Nggak boleh juga itu. Nggak boleh. Kan dia nggak menghasilkan uang secara langsung ya dari itu. Tapi kalau dia sudah jabatan, beda. Ya. Oh, itu teknik yang hebat itu. Itu ada juga gitu dulu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau seorang mau naik jabatan ya karena kinerjanya, prestasinya. Jadi selain prestasi apa? Allah itu yang kuat. Allahnya kuat, prestasinya bagus, biarin aja nanti itu menggelinding. Gitu. Kalau dia nanti itu bisa jadi direksi, salah satu direksi, mamanya ya jangan ngomong saya kan dulu kerja keras. Itu kalau saya bilang. Itu sama aja, dia juga syirik. Tidak amanah lagi nanti itu. Iya, dia syirik karena dia sudah merasa Tuhan dirinya. Nggak boleh. Kalau mau ditanyain, wah Bapak dulu dari orang yang hanya administrasi di lapangan kok bisa jadi direksi? Oh, karena saya dulu begini. Wah, itu syirik. Dia merasa Tuhan dah. Oh, nggak perlu terlalu didengerin omongannya. Iya. Seperti itu juga tidak boleh. Ya kalau Bapak dulu dari orang lapangan yang nulis-nulis dari pergudangan, kenapa kok bisa Bapak jadi direksi? Mau jawaban saya, Mas, iya. Semua ini Allah aja. Wah, nggak pernah dengar itu. di tempat kerja nggak pernah dengar itu. Semua ini Allah aja. Loh, kan Bapak kan harusnya kan kerja keras, ini itu merencanakan ini. Apa terus sebutin Mas, sebutin. Bapak kan begini pasti jerih payah ini. Oke. Kaki saya, tangan saya, otak, mata, mulut, telinga saya milik siapa? Kena langsung. Selesai. Apa yang mau saya banggakan? Wong ini semuanya milik Allah. Seperti itu. Makanya Khabib itu jadi juara nggak pernah kalah itu ya karena itu. Oh, tidak sombong. Semua dia dari Allah. Semua itu Allah. Iya. Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Serahkan itu jangan yang aneh-aneh. Ikutin aja sunnah-sunnah Rasulullah, bekerja biasa aja, jangan aneh-aneh. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Yang kita inginkan adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ayo kita kerjakan terus, kuatkan iman, jangan tergiur dengan sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang mengenakkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan perasaan kita malah sebenarnya perasaan setan. Jangan. Sujud kepada Allah Ta'ala, kuatkan iman terus-menerus. Masalah harta, biarkan Allah nanti yang mengatur. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian video kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.